Kita satu di dalam doa. Benar Tuhan, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kami, terang bagi jalan kami. Tuhan, saat pagi ini juga kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan sebagai pelita bagi langkah kehidupan kami. Kiranya Engkau yang bersabda dan membuka hati, pikiran, telinga kami untuk mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa bertemu dengan saudara pagi ini. Mari kita buka Ibrani 12. Kitab Ibrani 12 kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca secara responsoria. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu saudara-saudara ayat 2, dan saya ayat ketiga, dan begitu selanjutnya. Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat Supaya Bertekun Dalam Iman. Ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Amin firman Tuhan. Kiranya kita senantiasa menjadi pelaku akan firman Tuhan. Kiranya firman ini hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah saya lihat video di YouTube tentang bagaimana saya berkhotbah, saya menemukan banyak kekurangan. Dan termasuk saya juga katakan, ternyata saya berkhotbah itu hampir 30 menit. Hampir 30 menit. Jadi mudah-mudahan pagi ini saya berkhotbah lebih pendek, mungkin sekitar 20 menit, supaya kita lebih paham. Saya mengoreksi diri saya sendiri, bercermin dari, karena kita menemukan karakter kita di dalam video itu, menemukan karakter kita di depan cermin, melihat diri kita tayang. Saudara, banyak pelajaran yang saya dapat ketika menonton diri saya sendiri. Itu lucu, tapi itu membuat saya belajar banyak hal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita belajar tentang perlombaan iman. Setiap orang yang ingin berlomba tentunya pengen jadi juara.
ingin menjadi seorang pemenang. Tapi tidak banyak di antara orang-orang itu yang mempersiapkan dirinya untuk jadi seorang pemenang. Akhirnya gagal. Karena tidak mempersiapkan dirinya sebagai seorang pemenang, jadi gagal. Orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang pemenang adalah orang-orang yang mencapai dan menyelesaikan perlombaan itu. Itulah orang-orang yang mempersiapkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca kitab Ibrani ini, kita diperlihatkan pada pasal yang ke-11 tentang iman dari dasar segala sesuatunya. Bukti dari segala sesuatu. Itu hal yang paling penting. Dasar tentang membedakan mana yang baik dan yang mana yang buruk, tentu kita tahu. Tapi itulah dasar. Dan di dalam pasal yang ke-11 kita diperlihatkan sebagai banyak saksi yang membuktikan bahwa iman itu adalah segala sesuatunya. Dasar dari segala sesuatunya untuk mengetahui siapa Allah, untuk mengetahui atribut-atribut dan karakter Allah. Itu. Pertama kita melihat Habel, Abraham. Siapa lagi? Banyak yang membuktikan bahwa iman dari segala sesuatunya. Henok yang diangkat Allah membuktikan bahwa iman adalah segala sesuatu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau mau lebih lanjut, coba baca pasal yang ke-11. Mau tahu pembuktian iman itu segala sesuatunya terjadi di dalam kitab ini, terjadi dalam diri tokoh ini. Saudara-saudara, pada pasal yang pertama di ayat 12 dikatakan seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Yang diwajibkan bukan hanya kita pilih atau enggak, tapi diwajibkan harus memilih itu ketika percaya kepada Kristus. Harus kita jalani, bukan menjadi suatu pilihan, tapi itu suatu kewajiban besar yang harus kita laksanakan sebagai orang yang percaya kepada Kristus, untuk mengikuti perlombaan iman, untuk mempertaruhkan kepercayaan kita, mempertaruhkan apa yang kita percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jadi bagaimana kita menjadi seorang pemenang? Bagaimana kita bisa mencapai karakter rohani yang baik? Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam rohani yang baik? Pertama, kita harus tanggalkan beban itu. Tanggalkan dosa itu. Tinggalkan kebiasaan buruk di dalam diri kita. Karakter, sifat buruk di dalam diri kita. Setelah kita belajar pada bulan Oktober tentang keluarga, kita benahi keluarga kita. Sekarang kita benahi pribadi kita, diri kita sendiri, supaya kita menuju iman yang sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas sekali dalam pasal yang ke-11 ditunjukkan tentang orang yang berhasil melewati semua tantangan itu, termasuk Abraham. Ia menyaksikan bahwa iman itu adalah segala sesuatunya. Kalau kita punya nenek moyang, atau kita punya saudara, atau kita punya kenalan yang begitu luar biasa dalam imannya, kita melihat kehidupan mereka, kita membuktikan, oh rupanya dia luar biasa. Mari kita tiru dan mari kita laksanakan apa yang mereka perbuat, karena mereka memiliki iman yang luar biasa. Dan nyata diperlihatkan kita pada pagi ini bahwa ada beberapa tokoh Alkitab yang mengandalkan iman yang luar biasa, sehingga mereka bisa melewati tantangan itu, sehingga mereka bisa dimuliakan Allah, memuliakan Allah.
saling memuliakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sering katakan bahwa saya lebih suka memakai kata ibarat perlombaan. Hidup ini ibarat perlombaan. Masing-masing orang berlomba untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, untuk mencapai garis finish, untuk mencapai hadiah itu. Jadi iman kita semuanya berlomba untuk mencapai pada garis finish. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu beban kita adalah dosa. Karakter buruk kita, sifat-sifat buruk kita, itu yang akan menghalangi kita untuk mencapai iman. Jadi kita harus taklukkan terlebih dahulu dosa itu. Dosa apa saja? Keburukan, sifat yang tidak baik, membenci, iri hati, dan sebagainya. Itu yang harus kita taklukkan. Karena kita adalah orang-orang yang pemberani, orang-orang yang berani, yang melepaskan semua dosa itu. Terbukti bahwa setiap tokoh di dalam Alkitab, mereka berani melepaskan di dalam diri mereka yang menghalangi kepada Tuhan, sehingga terbukti ia dipelihara Tuhan, terbukti ia memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus memiliki keberanian, memiliki komitmen, memiliki kepekaan, kedewasaan, dan rela meninggalkan semua yang menghalangi kita di hadapan Tuhan, semua yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Kalau di kampung saya, orang tidak pergi ke gereja karena alasan saya hari ini mencuci pakaian, karena hari ini saya harus pergi ke kebun. Itu alasan. Tapi saya pikir di kota nggak ada. Cuman alasannya mungkin lebih banyak saya harus pergi ke luar kota, atau saya pergi ke mall, atau saya pergi ke bisnis lain. Saya pikir seperti itu. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ada yang seperti itu ya di tempat ini. Jadi saudara-saudara, kita harus punya ketetapan hati pada Tuhan, supaya kita memuliakan dan berani meninggalkan dosa itu, berani meninggalkan sifat buruk itu. Saudara, tentu sangat sulit melepaskan sesuatu yang buruk di dalam diri kita. Untuk itu kita harus berani meninggalkan itu, karena itulah yang paling terbaik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman dan kesabaran merupakan anugerah. Iman dan kesabaran merupakan anugerah yang bisa menaklukkan dosa itu, yang bisa menaklukkan setiap sifat buruk itu. Untuk itu kita perlu memelihara iman dan kesabaran kita. Saudara, orang katakan orang Kristen dihina, dibentak, mereka bersabar seperti orang yang tidak punya kekuatan. Saya menganggap itu bahwa orang-orang itulah yang punya hati yang begitu sabar. Bukan berarti kita lemah, tapi kita punya hati yang luar biasa, yang tidak membalas kejahatan itu, membalas dengan sifat yang tidak baik, tapi kita mampu mengasihi orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu iman dan kesabaran kita yang mampu menaklukkan setiap sifat buruk itu di dalam diri kita. Dosa kita, hanya itu. Makanya kita pelihara iman dan pelihara kesabaran itu. Dan yang kedua, saudara, apa yang harus dilakukan supaya menjadi pemenang? Tujuannya jelas. Tujuannya jelas.
dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus. Mata yang tertuju pada Yesus, bukan hanya mata melihat dia Yesus, tetapi seluruh organ tubuh, nafas, perasaan kita tertuju pada Yesus. Artinya melihat semua karakter Yesus di dalam dirinya yang harus kita transfer di dalam kehidupan kita, lalu kita transfer pada orang-orang yang ada di sekeliling kita, termasuk orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Saudara-saudara, kita harus memiliki titik fokus yang tertuju pada Yesus. Kenapa sangat penting titik fokusnya? Karena Yesus telah membuktikan di atas kayu salib ia menanggung dosa kita. Kayu salib itu apa sih? Fungsi apa arti kayu salib? Kayu salib adalah tempat orang-orang yang berdosa, tempat paling hina, tempat orang-orang yang menghujat agama, orang-orang yang melanggar aturan, orang-orang yang melanggar pengajaran. Itulah tempat. Lebih mulia mati di tanah daripada mati di atas kayu salib. Kalau berbicara tentang kematian, siapa yang lebih pantas matinya? Lebih mulia kita mati di tanah atau dikremasi daripada mati di atas kayu salib. Tapi lagi-lagi Yesus tidak malu memperlihatkan dirinya bahwa ia adalah orang yang mampu menebus dosa manusia dan menanggung malu yang luar biasa untuk kita. Dia malu karena salib itu adalah tempat paling hina. Untuk itu dikatakan bahwa pandanglah kepada Yesus. Pandanglah kepada Yesus. Saudara, kalau kita memiliki pandangan kepada Yesus yang tertuju kepada Yesus, maka iman kita itu akan makin bertumbuh sampai kita memiliki iman yang sempurna di hadapan Tuhan. Tapi kalau misalnya kita tidak memiliki mata yang tertuju kepada Yesus, iman kita akan semakin turun sampai merosot, sampai kita tidak mengenal Yesus. Gimana kita cara mengenal Yesus? Ya perlu kita membaca dan merenungkan firman itu. Merenungkan, beribadah, ikut dalam perkumpulan. Itu yang harus kita lakukan. Makanya sangat-sangat perlu untuk memiliki tujuan yang jelas kepada Yesus, supaya kita memiliki iman yang luar biasa, saudara. Di zaman ini kita menghadapi banyak sekali problematika, masalah di dalam diri kita. Tapi kita punya Tuhan yang mampu menolong kita ketika kita datang di hadapan Tuhan. Saudara, banyak orang yang tidak merasakan kasih sayang Tuhan. Banyak sekali orang yang tidak merasakan penyertaan Tuhan. Kenapa mereka tidak merasakan penyertaan Tuhan itu? Tidak merasakan Tuhan ada atau tidak? Karena mereka memasang tembok di dalam dada mereka, dalam hati mereka yang memisahkan dia dari Allah. Nah, itu masalah besar. Karena mereka punya prinsip tidak mau mengenal Allah, sehingga Roh Kudus tidak membuka hatinya. Kita harus percaya bahwa Roh Kudus mampu menaklukkan hati kita sebagai pribadi dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka sangat-sangat penting kita memiliki fokus kepada Tuhan. Pandanglah Yesus, pandanglah Dia sebagai Allah yang menyelamatkan hidup kita. Maka kita memiliki iman, maka kita memiliki kepercayaan. Sudah jelas kita diperlihatkan orang yang bersaksi tentang imannya. Jadi masa kita tidak meniru hal itu yang sudah membuktikan bahwa iman itu segala sesuatu. Intinya
titik fokusnya, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, sadar akan didikan Tuhan. Ini sangat-sangat penting. Dikatakan bahwa, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Kalau kita lihat di pasal yang sama, di Ayub 15 ayat 17, berbahagialah orang yang ditegur Tuhan. Ini ayat yang sama di Ayub 5 ayat 17. Dan Amsal 3, 11 dan 12 dikatakan, janganlah engkau bosan akan peringatannya. Janganlah engkau bosan akan peringatannya. Rupanya Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa yang dihajar dan dididik Tuhan itulah yang dikasihinya. Seperti seorang ayah yang mendidik anaknya, seorang ibu yang mendidik anaknya. Dia hajar karena dia kasihan. Kalau Bapak Ibu tidak menghajar anak-anaknya di sini, berarti belum mengasihani. Kalau dia lagi berbuat jahat, kita sayang-sayang dia lagi berbuat jahat, saudara, itu bisa dipertanyakan, kita sayang apa enggak? Tuhan menghajar anak-anaknya karena dia mengasihaninya. Termasuk sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, itulah pelajaran yang Tuhan berikan. Karena dia mengasihani kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita dapat mendapatkan pendidikan itu dari Tuhan? Tentunya kita harus mempelajari firman Tuhan. Tentunya kita harus belajar dari setiap perjalanan hidup kita. Tentunya belajar dari setiap apa yang kita kerjakan. Karena Tuhan menuntun kita pada jalan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, didikan Tuhan itu sangat-sangat baik. Didikan ayah dan ibu itu sangat-sangat baik. Orang tua. Karena Tuhan menganggap kita sebagai anak. Kalau tidak terjadi didikan dalam hidup kita, berarti kita boleh pertanyakan, saudara, saya mengikut Tuhan atau enggak? Karena Tuhan tidak mendidik saya. Tapi hati-hati dengan kata itu. Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap peduli kepada kita, tapi kitalah yang akan membawa diri kita kepada Tuhan, membuka hati kita untuk Tuhan, dan Tuhan akan didik kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka sangat-sangat penting kita melihat pendidikan itu, melihat didikan Tuhan itu. Apapun yang terjadi, Tuhan sementara didik kita, termasuk situasi sekarang ini. Saya terus merenungkan Bapak Ibu tentang masker ini. Kenapa kita harus pakai masker? Saya berbincang-bincang sama teman saya, tapi ini lelucon. Dia bilang seperti ini, kalau kita pakai masker, itu bisa terjadi dua hal tanggapan. Menutup mulut kita supaya tidak menyebarkan gosip, tidak menyebarkan hal-hal yang tidak baik, atau berbicara sembarangan kepada orang lain. Yaitu nilainya. Tetapi nilai yang tidak baiknya adalah menutup mulut orang Kristen untuk tidak berbicara tentang firman Allah. Menutup mulut orang Kristen untuk malas berbicara tentang Alkitab, untuk malas bersosialisasi kepada orang lain. Itu nilainya. Saya menganggap bahwa ini benar, tapi ini kami sedang berbicara dengan santainya. Tapi kita bisa renungkan makna tutup mulut itu, masker itu, supaya dalam situasi yang kita alami pada saat ini jangan pernah menyerah.
Kita harus tetap berbicara tentang Injil pada orang lain. Kalau kita tidak bisa berbicara Pak Injil karena masker, kita bisa perlihatkan dari sikap kita. Itu mencerminkan Injil Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang terakhir, kita tetap bersabar dan tekun dalam iman. Karena iman akan membawa kekuatan baru, membawa suasana yang baru di dalam diri kita. Maka kita perlu melepaskan semua sifat buruk itu, karakter buruk itu di dalam diri kita. Yang dulunya tidak mengasihani, sekarang bisa mengasihani. Yang dulunya tidak memberi, sekarang bisa memberi. Yang dulunya tidak rajin, sekarang sudah menjadi rajin. Yang dulunya tidak membaca Alkitab, sekarang sudah membaca Alkitab. Harus ada perubahan, saudara. Yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup ini, iman ini ibarat perlombaan. Seperti dikatakan Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan ini, dan dia sampai di garis finish. Saudara, mari kita saling tolong menolong, saling mendukung dalam doa. Siapapun itu, kita dukung dalam doa gereja kita, dukung dalam doa seiman kita, supaya kita memperoleh iman yang baik di hadapan Tuhan, supaya kita kuat menghadapi situasi ini, menghadapi problematika dalam kehidupan kita, kuat melepaskan segala sesuatu yang di dalam diri kita, termasuk yang saya katakan kegiatan sifat-sifat buruk. Saudara, saya akan putar suatu ilustrasi. Ini ilustrasi 2 menit. Ini menggambarkan kehidupan yang Tuhan tuntun, bahwa Tuhan selalu mengarahkan kita ke hal yang baik, tetapi kita selalu menghalangi tangan Tuhan, menghalangi rencana Tuhan dengan keinginan kita, sehingga Tuhan tidak berhasil membawa kita karena diri kita yang lari dari Tuhan. Sebenarnya Tuhan selalu mengiring kita ke jalan yang baik, tetapi kita selalu memilih hal yang tidak baik, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Air merupakan kehidupan, dan saya akan tayangkan di sini yang merupakan air adalah sumber kehidupan yang akan kita cari. Tuhan adalah sumber kehidupan yang membawa kita ke jalan yang benar, tapi kadang kita selalu memilih jalan yang salah. Oke, silakan kita simak sedikit video ini dan kita bisa renungkan di rumah, di dalam diri kita, bahwa Tuhan selalu menuntun kita ke jalan benar, tapi kita yang selalu memilih jalan yang salah. Oke, coba lihat. Ini manusia. Mencari air. Ini tangan Tuhan. Dia tunjukkan jalan yang benar. Tuhan selalu mengulangi. Ini dia cari air.
Inilah rencana Tuhan. Oke, kiranya ilustrasi ini kita bisa renungkan di dalam kehidupan kita. Ini hanya ilustrasi, tapi ini bisa membawa perubahan besar ketika kita renungkan. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Hamba telah berhenti berbicara, Tuhan. Kiranya Engkau sebagai pribadi Roh Kudus menolong kami supaya menjadi pelaku dan pelaksana firman Tuhan. Dan firman itu hidup di dalam kehidupan kami. Dan setelah kami pulang dari sini, kami tidak melupakannya, namun kami merenungkannya di rumah kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa.